Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk tema apakah dia jodohku. Oke, terima kasih untuk yang sudah request tema. Dan kalian kalau misalkan mau request tema atau judul yang mau di reading, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video baru, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kartunya udah saya shuffle untuk menghemat waktu. Jangan lupa kalau kalian ingin private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikisnya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terapinya seperti apa bisa cek atau lihat di video saya sebelumnya. Untuk yang untuk rumahnya yang ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Sebelum dimulai kita baca doa dulu ya. Oke. Ini general reading, bacaan umum, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak, kalian gak boleh bapers ya. Jadi tulis komennya yang baik-baik aja. Kalau mau komen boleh, tapi diperhatikan pemilihan katanya agar kita menjaga satu sama lain vibrasinya tetap positif. Oke. Kalau ditanya apakah dia jodohku, jodoh itu kan hanya Allah yang tahu ya, jodoh maut gitu kan, rezeki. Tapi kalau dari energi yang saya rasakan dari tarot ini dan saya baca dari kartunya, intuisi saya juga, gini. Saya mau ketawa nih. Oke. Semua itu tergantung dari doa dan usaha kamu. Ini adalah kartu tarot yang sudah dishuffle untuk pertanyaan dari apakah dia jodohku. Semua tergantung dari doa dan usaha kamu. Oke. Sekeras apa doa dan usaha kamu, ya jodoh itu kan harus diperjuangkan, sama seperti rezeki ya, ibaratnya dia jodoh kamu tapi kamu nggak ada usaha, nggak kasih sinyal-sinyal ya kan. Kalau disabet orang, kalau dia ngeliat ke orang gimana ya. Beda dengan kamu yang sudah doa, sudah usaha memberikan sinyal-sinyal, hasil serahin sama Allah. Jadi nggak jadi itu udah hak prerogatifnya Allah gitu. Tapi kalau kamu cuman diem aja, sekalipun dia jodoh kamu, mana dia tahu gitu loh ya. Saya mau coba baca kartu ya, saya agak sedikit lucu sini. Di masa lalu kamu menuai karma gitu loh ya. Karma baik atau karma buruknya itu hanya kamu yang tahu. Tapi kamu sudah nyaman dengan kesendirian kamu sebenarnya, karena kamu sudah memiliki kebahagiaan di dalam diri kamu sendiri ya. Terpenuhilah perasaan amannya, bahagianya, tenangnya gitu loh. Namun entah kenapa sekarang itu seperti ada rasa sedikit sering melihat ke belakang ya. Mungkin kamu sedang berdiri dengan seseorang yang dia tuh nggak begitu suka sebenarnya sama kamu, yang masih belum bisa sepenuhnya melepaskan memori-memori di masa lalu. Dan akhirnya hubungan ini bergantung. Di samping pula, entah kamu atau orang yang kamu dilingkan sedang banyak pilihan ya. Jadi kalau kamu tanya apakah dia jodohku, saya menjawab iya ya. Tapi semua tergantung dari doa dan usaha kamu. Oke. Lihatlah dari segi atau sisi perspektif yang berbeda ya. Karena apa? Sepertinya hubungan ini agak gak jelas arahnya ya, karena banyak pilihan tadi ya. Kenapa agak gak jelas arahnya? Sebenarnya dia tuh ada arah ke kamu, tapi kamu masih suka menengok belakang. Memori kamu di masa lalu itu belum bisa sepenuhnya kamu tinggalkan ya. Itu yang saya rasain. Nah, untuk tarot yang sudah di shuffle ya itu ya. Oke, kita
rapikan terlebih dahulu. Kita sudah dapat jawabannya, apakah dia jodohku? Saya jawab iya. Ya, tapi semua tergantung dari usaha dan doa kamu. Oke? Saya nggak tahu nih, beda aja bawaannya untuk baca request dari salah satu subscriber saya ya. Makasih banget. Hold your vision. Ketika kamu memang sudah memutuskan gue tuh pingin sama si A, ya udah gitu, yakin aja, genggam terus visi kamu gitu loh. Kamu doa, kamu usaha gitu kan, kamu afirmasi, kamu manifestasi, tapi ingat ya, kamu law of attraction. Kalau kamu nggak tahu bisa cek di Google maupun di YouTube apa itu yang tadi saya sebutin. Tapi ingat, jangan pernah lupa untuk berdoa ketika memang dia jodoh yang terbaik buat saya dari Allah. Tolong didekatkan ya. Ketika dia memang bukan jodoh yang terbaik untuk saya dari Allah, maka jauhkan. Itu selalu saya ingatkan kepada klien-klien terapi saya, klien-klien private reading saya gitu loh. Jadi terkadang gini, kita mau sama si A, gue mau sama si A, tapi dia belum tentu yang terbaik ternyata ya. Ketika kita tidak mengharapkan seseorang, namun seseorang itu ternyata jodoh kita, namun ternyata dia terbaik buat kita, dia sayang sama kita. Karena apa yang kita inginkan itu belum tentu kita butuhkan, tapi Allah itu paling tahu apa yang kita butuhkan. Bisa jadi orang yang selama ini nggak kamu idam-idamkan, nggak kamu kejar, nggak kamu sayangi, nggak kamu perhatiin, kamu sibuk ngejar si A, padahal si B itu tulus sama kamu. Akhirnya jadi sama kamu, walaupun di awal mungkin kamu nggak ada perasaan apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu ternyata dia sayang banget sama kamu. Kalau sampai lepas orang kayak gitu gimana? Tapi ternyata kamu berdealing dengan si A yang kamu inginin, kamu ngotot, kamu kejar terus, kamu deketin terus, kamu pepet terus, ternyata dia nyakitin kamu, gak menghargai kamu, nyiksa batin kamu, terlebih parah nyiksa fisik kamu. Gimana ya? Jadi kalau saran saya ya, kalian mau ngikutin mau gak itu terserah ya. Saya pernah ada di posisi mengejar sesuatu, saya jujur pernah ngambek gitu, gak mau, gue maunya sama itu, ternyata gak dikasih gitu sama om. Saya sampai ngambek, tapi ternyata saya akhirnya bukan dipaksa, akhirnya mungkin Allah terpaksa memberi keinginan saya. Ternyata itu tidak terbaik, itu buat saya nangis, buat saya sakit hati. Oh bener ya, ternyata hal itu gak ngebuat saya bahagia. 2 kali saya seperti itu, sampai ketiga kalinya titik dimana saya pernah senang sama seseorang dan hubungannya itu on off, setiap dia mengkhianati terus, ngecewain terus, sampai saya cuman akhirnya meloskan hati saya untuk gue cuma bisa doain lo. Akhirnya hati ini gini, kalau memang lo bisa bahagia sama orang lain, gak sama gue, ya udah gitu loh ya. Susah banget nih orang dideketin, jutek, judes, tapi ternyata begitu kita ngelos, begitu kita berdoa, dia malah ngedeket. Begitu kita kejar terus, terus, tapi kita nggak berdoa gitu loh, dia semakin jauh guys. Itu pernah saya alamin ya. Jadi ambillah hal-hal baik yang saya share kepada kalian. Karena saya nggak mau baca tarot itu cuman baca energi, cuman baca arti kartunya, saya nggak mau. Saya baca kartu, saya baca energi, saya ngerasain intuisi dan apa yang saya rasain berdasarkan pengalaman, dan saya masukin hal-hal yang positif juga ya. Jadi saya nggak mau asal baca ya gitu. Oke, lanjut. Kenapa kamu disuruh terus yakin dan menggenggam terus apa yang menjadi visi kamu? Karena kamu sudah mulai sangat dekat dengan tujuan kamu, goal kamu. Bisa jadi orang itu tujuan kamu, yang kamu inginkan ya. Kalau kamu memang mau sama dia,
terus yakin mimpi kamu sudah mulai dekat sama impian kamu. Tapi ingat tadi nasihat beberapa kepingan nasihat saya ya. Ketika memang dia yang terbaik buat saya, jodoh saya menurut Allah, dekatkan sedekat-dekatnya, permudah jalannya. Ketika bukan, ya sudah, belajar untuk mengikhlaskan. Sekalipun lo cinta mati, lo sayang banget tuh orang, ganteng banget, cantik banget, kalau memang dia bukan yang terbaik, buat apa gitu loh ya. Aku agak sedikit senang sih karena lucu aja. Ini kartu matinya kalau menurut saya. Apa guys? A new romantic cycle begin. Kamu mau sama si A, kamu sudah memulai dekat dengan tujuan kamu, dan kamu akan memiliki hubungan percintaan yang baru. Bisa jadi sama dia. Makanya kenapa saya bisa bilang dia adalah jodoh. Apakah dia jodohku? Iya. Seneng. Aku aja baca seneng. Tapi ya itu tadi ya, kita harus tetap berbesar hati, bisa legowo gitu, karena untuk bisa memberikan sebuah nasihat seperti ini itu nggak mudah prosesnya. Saya pun pernah ada proses dimana jatuh bangun untuk memperjuangkan orang-orang yang memang saya senang, saya suka gitu loh. Sampai akhirnya saya ngelos, dan percaya atau enggak, ketika saya ngelos, ketika saya benar-benar ibadah, doa untuk dia, mau dia sama siapapun, ya dia malah ngajakin saya nikah 2 kali. Karena koneksi spiritual guys gitu loh, dan senang banget, nih orang susah banget didapetin gitu ya, gitulah. Oke. Ketika kalian punya waktu luang, coba kalian tulis beberapa, write a gratitude list, beberapa list rasa bersyukur kalian, rasa pencapaian kalian ya, yang akhirnya nanti itu akan menimbulkan rasa bersyukur kalian. Sekecil apapun kalian harus bersyukur, nanti kalian akan ditambah nikmatnya ya. Sebesar apapun nikmat itu, ketika kalian mengingkarinya, maka kalian kufur nikmat ya. Azab lah nanti yang akan kalian dapatkan di dunia juga. Oke, jadi disyukurin aja sekecil apapun gitu loh. Misalnya apa ya, ini orang susah banget dideketin, tapi sama kamu tuh dia mau ngebales chat, dia mau, itu kan udah luar biasa ya sebenarnya gitu ya. Bisa jadi temennya, bisa jadi ya banyak hal lah ya gitu yang bisa disyukuri dari hal-hal kecil. Connect with fire, bikin api unggun kecil-kecilan, dan kamu rasain vibrasinya saat kamu deket dengan api. Sorry ya guys, ada suara motor. Saat kamu deket dengan api unggun ya, itu membara kan ya, mungkin bisa menambah adrenalin kamu, itu juga bisa. Oke. Look to the start. Di malam hari ketika kamu mungkin ada waktu untuk keluar sejenak, enak yang rumahnya kalau tingkat dan bisa ada balkonnya atau ada yang bisa ngelihat ke arah ke langit tuh enak ya. Jadi cobalah lihat ke bintang, ke langit, dimana ada bintang, kegelapan, dia ada cahaya terang gitu loh ya, walaupun sedikit, mungkin bintang itu kan kecil-kecil ya. Ya seperti rasa bersyukur itu, ketika kecil kita syukurin maka akan ditambah nikmatnya ya. Oke. Di sini ada past life relationship. Bisa jadi orang yang kamu inginkan itu punya hubungan di masa lampau. You have known each other before, okay? Ya, unrequited love. Mungkin yang kamu jalanin sekarang masih bertepuk sebelah tangan ya, mungkin karena masih banyak pilihan itu ya. Mungkin dia juga karena ngerasain kamu tuh masih suka nengok ke belakang ya, belum bisa move on sepenuhnya. Dia tuh orang, kalau yang saya rasain dia orangnya itu, gue nggak mau lo masih bawa energi di masa lalu ya. Kalau salah sorry itu saya. Dan finance and career, financial issue are a factor in your love life right now. Mungkin financial issue yang
lagi ada di hubungan ini gitu loh. Mungkin dia sibuk kerja, mungkin dia sibuk mengumpulkan pundi-pundi keuangannya gitu kan. Jadi adanya ya financial issue lah ya. Mungkin dia tipe orang yang maunya nanti dia punya keluarga itu gak cuman bahagia tapi keberlimpahan materi. Oke? Seneng banget bacanya sambil ketawa-ketawa. Saya pernah mengalami di masa ini soalnya. Oke? Di sini ada Queen of Swords. Kamu bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih baik, jauh lebih memikirkan orang lain gitu kan. Perkembangan batin kamu juga baik lah ya. Mungkin selama ini kamu selfish, itu juga bisa ya, egois dan tidak memikirkan orang lain. Sah saja, itu hak kamu, lebih mementingkan diri kamu sendiri gitu loh, nggak apa-apa. Tapi kan kita ini hidup bersama-sama ya gitu loh. Dan kita kalau kita menanam yang baik ya, kita akan menuai yang baik gitu loh. Kita mementingkan perasaan orang lain juga ya, orang lain pun akan menghargai perasaan kita, mementingkan perasaan dia gimana ya gitu. Gak cuman kita, dan tapi kalau kita egois ya orang lain pun akan egois. Karena apa? Perilaku orang itu sebenarnya cerminan dari dalam diri kita sendiri. Oke? Nah, harapan kalian akan terwujud, kalian akan memiliki keluarga yang bahagia ya. Wah, seneng ya. Tapi ya itu tadi, kalian harus bertransformasi ya gitu ya, menunggu seseorang ini membalas perasaan sama kamu ya. Kamu banyak-banyak memperbaiki diri lah ya, melayakkan diri kamu untuk bersanding dengan orang yang sedang kamu incar. Asik. Kamu banyak bermeditasi, berkontemplasi, menyendiri, meminta petunjuk dari Allah dan alam semesta gitu kan. Ini baiknya gimana, itu bagus ya. Terus tujuannya adalah celebration, pernikahan, itu yang kamu inginkan, keluarga bahagia dengan keberlimpahan materi dan kemakmuran, keberkahan dan lain-lain yang bagus-bagus lah intinya. Dan kamu gak menyerah gitu loh ya. Dan sepertinya orang yang kamu dilingkan sebenarnya siap maju sih gitu loh. Cuman gitu loh ya itu tadi, jadi ada Queen of Cup. Kamu harus penuh cinta, penuh kasih sayang, gak lagi inget-inget yang di masa lalu ya. Karena dia sepertinya mau hubungan ini hanya between you and me, between us, hanya antara kamu dan dia aja ya. Jadi kamu harus benar-benar bisa lihat ke depan lurus sama dia ya. Kemakmuran, bisa juga nanti kamu akan hamil dan itu semua harus dijaga, harus dirawat, karena kalian akan menemukan partner yang sama-sama seimbang apa adanya, hangat, intinya yang baik-baik, yang positif. Tapi ya itu tadi ya, dia nggak suka sama kamunya yang masih sering nengok-nengok ke masa lalu. Oke? Bisa kamu, bisa dia yang punya beban dan dia sedang menarik rodanya ke atas, dalam artian mungkin sedang ada di bawah ya kondisi kalian, seperti ya tadi finance and career ya, mungkin kondisi ekonominya lagi di bawah dan kamu atau dia bisa vice versa sedang ingin menarik roda perekonomiannya lagi ke atas, roda keberuntungannya lagi ke atas dalam segi finansial. Dihadapkan kepada dua pilihan akhirnya ya gitu. Semoga kamu bisa memenangkan pertandingan ini, kompetisi yang sehat ya. Oke? Itu untuk tarotnya, bottom of the deck. Untuk monologinya, be bold and make the first move. Boleh kamu sekali-sekali yang bergerak pertama kali, asik. Dan kamu harus punya sesuatu hal yang menarik mata dia, nilai positif yang buat dia oke, gue mau sama dia gini orangnya ya. Conclusion are within reach ya. Ketika kamu dihadapkan kepada dua pilihan atau orang itu, maka keputusan akan segera diambil. Bisa jadi dia itu sedang banyak pilihan dan sedang menseleksi, dan bisa jadi ya pilihannya jatuh ke kamu.
Kalau iya tolong komen ya nanti. Kamu udah cukup baik, you are good enough ya. A win-win outcome is forecast. Nah ini tadi dari conclusion tadi ya, dari conclusion are within reach, a win-win outcome is forecast gitu kan. Timbangan keputusan itu akan ada endingnya dan sama-sama menyenangkan kedua belah pihak. Kamu harus keluar dari zona nyaman ya. Waktunya kamu merilis negativity, yaitu tadi mungkin karena kamu masih suka melihat ke belakang. Dia gak suka itu, dia gak mau itu, dia maunya hanya antara kamu dan dia aja. Apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis, untuk sembuh dari hal-hal itu ya. Kayak tadi nih bisa jadi write a gratitude list ya, connect with fire, dan mungkin look to the star. Oke. Serahin semuanya sama Allah, yaitu tadi seperti saya bilang ya, doa, usaha gitu kan, dilosin aja hatinya, karena semakin kamu kepingin sama dia ya semakin jauh. A time for healing, waktunya kamu untuk sembuh ya. Adjustment are required ya, beberapa penyesuaian harus terjadi di sana sini ya, karena nggak ada semuanya yang di set itu tetap, masih bisa berubah. Mau dia banyak pilihan 1000 juga, kalau doa dan usaha kamu udah maksimal dan ya itu tadi semua udah kamu kerain, bisa kok dia jadi jodoh kamu. Show the world really, tunjukin siapa aslinya kamu. Mungkin kamu ngerasa dia tuh hal yang gak mungkin, tapi percaya sama hal yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Waktunya kamu yang mengambil aksi, karena your commitment is being test. Hubungan kamu sama dia lagi dites ya. Banyaknya pilihan, jadi kuat-kuatan doa dan usaha. Kamu harus bisa melawan ketakutan kamu. Kuncinya adalah percaya diri lo guys ya. Balance spiritual and practically. Tadi ada 4, ada four of sword, four of sword, berkontemplasi, meditasi, spiritual and practically. Oke, itu nyambung ya. Dan a very climax approach. Oke. Akan ada endingnya, akan ada akhirnya. Semakin besar pengharapan kamu, semakin besar itu juga yang akan kamu dapatkan. Waktunya kamu memberi daripada menerima. Kuncinya adalah komunikasi kalau sama dia ya. Pendekatan yang sulit akan segera berakhir. Pokoknya intinya ini bagus lah, dia jodoh kamu. Romance angel, romantic feeling. You feeling are real and worth exploring. Kamu harus terus mengeksplor rasa cinta kamu sama dia. Trust, kamu harus percaya sama perjuangan kamu. Bisa jadi dia adalah soulmate kamu. Kamu harus bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu ya. Yaitu tadi mungkin kamu masih suka nengok ke belakang. Kalau kamu memang cinta sama dia, ekspresikan. Sama-sama adanya passion antara kalian berdua, retreat. Nah ini satunya nyambung lagi kan tadi seperti saya bilang. Waktunya kamu mundur sejenak dari hiruk pikuk kehidupan kamu. Kamu bermeditasi, berkontemplasi ya, retreat ya. Ini kartunya nyambung loh. Aku senang kalau ada kartu-kartu yang nyambung. Kalau kamu memang butuh bantuan teman atau pakar, cari. Ingat, cintai diri kamu terlebih dahulu. Bisa jadi dia adalah cinta sejati kamu. Heart to heart conversation. Nah, satu sama lain sudah ada ketertarikan. Honeymoon ya, honeymoon bisa jadi kamu ya. Ini untuk yang sudah menikah, yang belum jangan ya, saya nggak menyarankan. Kamu harus segera memutuskan. Worth waiting for, divine timing ya. Ini nyambung kartunya sama mana tadi, surrender to the divine ya. Kalau kamu memang sedang terpisah jarak dan waktu, dia worth it untuk ditunggu, divine timing. Oke, ini nyambung kartunya ya. Make the effort, buatlah usaha atau pengorbanan. Oke. Kalau ada orang di masalah untuk rekonsiliasi, jangan mau ya. Karena kamu sama dia tuh akan bahagia sama orang yang kamu dilingkan nanti gitu. Calling in your soulmate, dia soulmate kamu. Mungkin kamu lagi terpisah jarak waktu ruang, ya enggak? Sabar aja, oke? Dia lagi kerja kok. Oke, be still, waktu senggangnya.
Jangan lupa mungkin ya healing kamu itu time for healing ya, dengan sound healing, dengan aromaterapi, wangi-wangian. Mungkin kamu bisa connect atau terhubung dengan leluhur kamu, minta bantuin sama dia. Look for fairies, lihat seperti dongeng-dongeng ya, seperti dongeng-dongeng fairy tale gitu ya, seperti dongeng-dongeng ya, endingnya akan bahagia insya Allah, amin. Burning bowl ritual, hal-hal yang gak penting, kertas-kertas dibakar-bakarin. Mungkin kamu bisa connect dengan kristal, terhubung dengan kristal buat biar energi kamu positif. Mungkin ya waktunya, mungkin sekian lama kamu lupa atau udah lama nggak general check up tentang kesehatan kamu, banyakin istirahat. Mungkin kamu bisa menari, atau kamu jadi lebih manis, atau membuat kue-kue atau dessert yang manis, bisa juga. Intinya adalah dari bacanya apakah dia jodoh saya. Kalau saya bisa jawab iya, senang. Saya pun bacanya ikut senang. Oke. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video baru. Oke, jangan lupa kalau kalian ingin private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Sekian untuk readingan dengan tema apakah dia jodohku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.